sama-sama untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 12TE ingin melakukan percobaan 5, yaitu tentang respon frekuensi dan rangkaian resonansi. Yang pertama itu adalah rangkaian seri RLC atau resonansi seri. Pertama kita buat rangkaian. Dalam rangkaian ini terdapat yang pertama itu generator sinyal. Di sini terdapat hambatan pertama itu sebesar 50 ohm. Di sini terdapat induktor sebesar 2,5 mH. Dan di sini terdapat kapasitor sebesar 470 picofarad. Dan di sini kita sambungkan juga hambatan kedua sebesar 47 ohm. Dan kita sambungkan ground pada masing-masing sumbu negatifnya. Di sini kita sesuaikan sinyalnya. Yang pertama itu amplitudenya yaitu sebesar 1 T2V. Frekuensinya yaitu sebesar 146,825. Kita dapat dari rumusnya itu frekuensi sama dengan 1/2V akar dari LC sama dengan 1 per kita masukkan nilainya 2V akar dari 2,5 kali 10 min 3 dikalikan dengan 470 kali 10 pangkat 12 dengan hasil didapat 1,46,825 kHz. Dan untuk mencari nilai Vout-nya kita menggunakan generator osiloskop. Dan untuk mencari tegangan pada induktor dan kapasitor kita juga mencari dengan osiloskop. Dengan channel A kita sambungkan ke induktornya dan channel B kita sambungkan ke kapasitornya. Untuk mencari nilai dari Vout-nya kita runkan, kita klik, maka besarnya itu sebesar 1 kotak dengan nilai 1 kotaknya itu yaitu sebesar 1 volt. Dan untuk mencari tegangan pada induktor dan kapasitornya itu kita runkan, maka tegangannya itu sebesar 50 volt. Oke, saya lanjut yaitu percobaan kedua, rangkaian RLC paralel atau resonansi paralel. Pada rangkaian ini terdapat input generatornya, kemudian terdapat hambatan sebesar 50 ohm dan terdapat kapasitor sebesar 470 picofarad dan terhubung paralel dengan induktornya yaitu sebesar 2,5 mH dan terdapat hambatan kedua yaitu sebesar 47 ohm dan kita sambungkan ground pada sumbu negatifnya. Dan kita sambungkan hambatan keduanya itu dengan sebuah osiloskop untuk mencari Vout-nya. Dan kita sambungkan juga osiloskop dengan channel A-nya tersambung ke kapasitornya dan channel B-nya tersambung ke induktornya. Kita sesuaikan nilai dari frekuensinya yaitu sebesar 146,825 kHz dan amplitudenya sebesar 1 dB dengan rumus frekuensi sama dengan 1/2V akar dari LC. Kita masukkan nilainya 1/2V akar dari 2,5 kali 10 pangkat min 3 dikali 470 kali 10 pangkat min 12. Kita dapat hasilnya yaitu sebesar 146,825 kHz. Setelah sesuai, untuk mencari dari nilai Vout-nya pada hambatan kedua ini kita runkan, maka hasilnya yaitu sebesar, pada gambar ini hasilnya itu sekitar setengah kotak, maka itu 500 dibagi dengan 2 yaitu sebesar 250 μV. Dan untuk mencari di sini yaitu sebesar 2 volt untuk channel A-nya dan channel B-nya sebesar 2 volt, itu sama karena rangkaian tersebut adalah rangkaian paralel. Oke, saya lanjut dengan percobaan 3 yaitu rangkaian paralel dengan seri L dan C. Pada rangkaian ini terdapat generator sinyal, hambatan kedua sebesar 50 ohm, induktor sebesar 2,5 mH, kapasitor sebesar 470 picofarad dan induktor sebesar 2,5 mH. Dan rangkaian dan hambatan pertama itu sebesar 47 ohm.
yang kita sambungkan ground pada sumbu negatifnya. Untuk mencari V out minimumnya, kita sesuaikan nilai frekuensi di sini yaitu sebesar 146,825 kHz. Kita mendapatkan nilai frekuensinya dengan mencari rumus, yaitu frekuensi sama dengan 1/2 V akar dari LC sama dengan 1 masukkan nilainya 2V akar dari 2,5 kali 10 pangkat 3 dikali dengan 470 kali 10 pangkat 12 dengan hasilnya itu sebesar 146,825 kHz. Setelah kita sesuaikan, untuk mencari nilai V out-nya yang minimum di sini kita menggunakan multimeter. Kita runkan. Ternyata nilai tegangannya yaitu sebesar 677,453 mV. Dan untuk mencari tegangan induktor dan kapasitornya, di sini channel A-nya tersambung ke induktornya dan channel B-nya tersambung ke kapasitornya. Klik. Ternyata di sini nilai dari induktor dan kapasitornya yaitu sama sebesar 50 volt. Dapat kita lihat yaitu sebesar satu kotak itu dengan nilainya 50 volt. Selanjutnya untuk mengetahui nilai minimum yaitu kita mengubah nilai frekuensinya sebesar 103,821. Itu diperoleh dari persamaan frekuensi sama dengan 1/2V dari akar dari L1 tambah L2 kapasitor, di mana nilai dari L1 dan L2 nya itu kita masukkan sehingga diperoleh 2V akar dari 2 kali, karena nilai L1 dan L2 nya sama, jadi 2 kali 2,5 kali 10 pangkat 3 dikali dengan nilai kapasitornya yaitu sebesar 470 kali 10 pangkat 12 sehingga diperoleh nilai frekuensinya sebesar 103,821 kHz. Kita masukkan ke sini yaitu 103,821 kHz. Amplitudenya tetap sebesar 1 dB. Lalu kita jalankan, kita lihat tegangan keluarannya. Di sini tegangan keluarannya itu sebesar 2 volt, sebesar 1,5 kotak, di mana satu kotak itu bernilai 500 mV, sehingga nilai tegangan keluarannya itu sebesar 500 mV dikali 1,5 yaitu 750 mV. Lalu tegangan pada induktor dan kapasitornya, kita lihat tegangan pada induktor itu sebesar satu kotak, di mana satu kotak itu bernilai 2 volt, sehingga tegangannya pada induktor itu sebesar 2 volt. Sedangkan pada kapasitor nilai tegangannya itu sebesar 2 kotak, di mana satu kotak itu bernilai 2 volt. Oke, kita lanjut dengan rangkaian 4 yaitu rangkaian seri C dengan paralel L dan C. Pada rangkaian ini terdapat generator sinyal, hambatan sebesar 50 ohm, kapasitor sebesar 470 picofarad, kapasitor kedua sebesar 470 picofarad, dan induktornya sebesar 2,5 mW. Dan hambatan keduanya itu yaitu sebesar 47 ohm. Dengan kita sambungkan ground pada sumbu negatifnya, dan kita sambungkan juga multimeter pada rangkaian keduanya, dan kita sambungkan osiloskop yang channel A-nya tersambung pada induktornya dan kapasitornya tersambung pada channel B-nya. Untuk mencari V out-nya yang minimum, kita sesuaikan frekuensinya yaitu sebesar 146,825 kHz yang kita dapat dari rumus F sama dengan 1/2V akar dari LC. Masukkan nilainya 1/2V akar dari 2,5 kali 10 pangkat min 3 dikalikan dengan 470 kali 10 pangkat min 12. Maka hasilnya yaitu sebesar 146,825 kHz. Sudah sesuai, maka kita jalankan atau kita runkan rangkaiannya. Nilai dari
Vout-nya yaitu sebesar 184,26 mV, dan nilai dari tegangan induktornya yaitu sebesar 2 volt, dan nilai dari tegangan kapasitornya yaitu sebesar 2 volt. Nilai dari tegangannya itu sama. Dan bagaimana jika nilai Vout-nya yang maksimum? Kita sesuaikan lagi nilai frekuensinya yaitu kita cari lagi rumusnya. Frekuensi sama dengan 1/2V akar dari C1 C2 per C1 ditambah C2 dikali L, atau nilai dari induktornya sama dengan 1/2V akar dari 2,5 kali 10 pangkat min 3 dikali 0,5 dikali 470 kali 10 pangkat min 12, yaitu sama dengan 207,642 kHz. Kita sesuaikan nilainya 207,642 kHz. Sudah sesuai, kita runkan lagi rangkaiannya. Kita cari nilai tegangannya yang maksimum yaitu sebesar 13,685 mV, dan nilai dari tegangan pada osiloskop induktornya dan kapasitornya yaitu sebesar ini. Pada gambarnya ini dia tidak memenuhi satu kotak, ini sekitar 0,8 dari kotak, maka di sini induktornya yaitu sebesar 2 volt, kita kalikan dengan 0,8 yaitu sebesar 1,6 volt. Sama juga pada kapasitornya atau channel B-nya, 2 dikali 0,8 yaitu sebesar 1,6 volt. Setelah itu kita jalankan, lalu kita lihat hasil yang ditangkap oleh multimeter, yaitu tegangan keluarannya itu sebesar 102,422 mV. Lalu bagaimana jika kita mengubah nilai frekuensinya sebesar 1,75 yaitu 0,1 dari awal frekuensinya. Kita jalankan, nilainya yaitu sebesar 458,39 mV. Lalu jika kita ubah lagi, frekuensinya semakin kecil yaitu sebesar 0,175. Tegangan keluarannya itu sebesar 684,955 mV. Lalu bagaimana jika kita perbesar nilai frekuensinya, yaitu sebesar 175 kHz.
kita jalankan, tegangan keluarannya itu sebesar 671,896 mV. Jadi kita perbesar lagi, tegangannya itu sebesar 685 mV.